Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa? Bareng gua Raga dan Ani. ya seperti biasa di podcast ini kita bakal ngobrol sama tamu yang memiliki pengalaman di sebuah profesi. Ya, Apa tuh? tamu kita hari ini adalah Ibu Ardelia. Halo. Selamat Halo. sore. Sore. Ya, Ibu Dela. Panggilannya Dela. Dela aja, Iya. Dela. Emang namanya Ardela, apa? Ardelia. Adelia aja. Ardelia. Satu kata itu aja. Ardelia. Panjang sih. Oh, Anda tidak mencari tahu. belum di approve request gue. Ya ampun, kita suka skip. Sorry banget. Oke, nggak apa-apa. Bareng Dela nih kita bakal ngobrolin profesi yang bukan profesi saat ini, tapi Dela udah memiliki pengalaman yang cukup lama di profesi itu. Apa tuh gak? Profesinya adalah pramugari. Udah. Wah. Pramugari. Berarti pesawat ya? Pasti kalau pramugari tuh ya? Kebetulan pesawat. Ya. Emang ada Kalau lain-lain? pramugari tuh pasti pesawat kan ya? Pesawat sih, kalau kereta namanya apa? Pramuniaga. Itu dia. Bener pramuniaga bukan penjual ya? Iya, ada niaganya. Oke, pokoknya itu lah ya. Gue juga kurang paham. Coba kita Google dulu ya. Apa ya? Gue jadi penasaran juga. Iya. Sudahlah pokoknya pramugari di pesawat. Salah satu Airlines international dan airlines. airlinesnya internasional. Waduh, Berarti lo sering banget jalan-jalan ke luar negeri. Kerja ke luar negeri kan Kerja, tepatnya gitu kan. kerja. Ya, Iya, kerja. karena kebetulan di base-nya di Singapura, tidak punya domestik juga kan, karena satu kota dan satu cuma negara. kecil juga ya. Jadi pasti destinasinya yang ya internasional sih. Kalau Indonesia kan banyak, lo bisa ke Jogja, Surabaya gitu. Kalau Berbagai Singapura pulau. Ini nggak ada. ini nggak ada gitu. Singapura mau kemana gitu, Iya. internasional ya, negara lain. Roots-nya lah. Udah berapa lama sih? Pas Pengalaman gue join start dari? start awal terbang tuh gue pokoknya gue sampai Singapura tuh 2010, resign 2018 Desember, jadi 8 tahun lah ya. 8 tahun. Lama banget. Ya. Lama lah ya. Banyak yang lebih lama, gila sampai puluhan tahun. Sampai Oh, gitu. pensiun. Enak Sampai berarti ya? pensiun. Emang 55 kan usia pensiunnya Oh, gitu. itu pasti pramugari maksimal. Maksimal tergantung negaranya sebenarnya, Oh. regionnya, tapi lo boleh diperpanjang, boleh juga enggak gitu. Tergantung performance tentunya. Tergantung, karena kan ada levelnya kan. Oke. Jadi lo kayak ada stewardess. Kalau di maskapai yang gue bekerja ada. Oke, nanti Ya, kita oke, bahas oke, itu. oke. Itu nanti. Oke, siap. Kita- Kalau nggak apa-apa sih. Ya, nanti balik lagi kita lagi. Oh iya. Siap. Kalau gitu kita mau nanya dulu. Pramugari tuh kerjanya ngapain aja kalau di pesawat? Gitu. Selain memperagakan Safety, keselamatan gitu. Pada Mungkin yang hakikat denger ada yang belum pernah Cuman pesawat taunya gitu kan. tergantung sih, tapi pada hakikatnya adalah pramugari, pilot, whichever cabin crew sih kita bilangnya. Oh, cabin crew ya. Kalau gue pahamnya adalah bring a passenger selamat dari poin A ke poin B. Gitu. Keselamatan berarti Jadi penumpang. lebih safety and security-nya yang jamin itu si cabin crew-nya, karena kan kita yang train untuk Ya, menjamin keselamatan penumpang. Itu pada hakikatnya, cuman Itu yang paling utama. paling utama. Cuman kan seiring berjalan waktu, persaingan airlines begitu ketat, muncullah adanya full service airlines, low cost budget dan segala macamnya. Nah, biasanya kalau full service berarti kan lo juga nampilin kayak lo sajiin makanan, minuman, ya service-service yang lo Lu provide. full service berarti. Full service waktu itu. Jadi selain ya pokoknya safety security utmost important, ya berarti secondly ya udah lo nih passenger needs aja yang di pesawat lo provide dari take off sampai landing lah gitu. Dari boarding sampai landing gitu. Oke. Jadi kan kalau kita boarding itu suka ada mbak-mbak yang nganterin kita. mbak-mbak? Maksudnya ke pesawat, Oh, belum di dalam belum pesawat. di dalam Tapi- pesawat. Oh, itu bukan pramugari. Bukan, Oh, bukan. oke. Dia ground staff Ground namanya. staff. Kalau Iya. pramugari itu berarti dari Yang pintu di pesawat. kabin itu ya? Iya, lo Oke. masukin step in di pesawat baru deh itu. Oh. Heeh. Itu bedanya berarti. Pramugari dan pramugara. Pramugara cowok. Iya, jauh. Lu tahu nggak? Tahu. Oh, Ada yang kita cowok. tahu. Mas-mas yang ganteng gitu pokoknya. Asyik. Kenapa lo ngomongin pramugara Requirement-nya sih itu. pramugari? Oh iya. Gimana sih lo? Iya. Gak apa-apa, dua-duanya yang satu pasti cantik, yang satu pasti ganteng. Nah, terus kalau jadi pramugari
jadwal kerjanya tuh gimana? Apakah lu kan beda negara gitu, lu dari poin A ke poin B tuh berapa Iya. lama? Abis itu apakah balik lagi pulang ke base lu atau lanjut lagi kemana? Atau terdampar biarin di situ. Biasanya sih kita sebulan sebelum, misalkan kayak sekarang bulan Januari gitu Januari. ya, gue udah tahu jadwal Februari gitu. Oh. Nah, jadi tergantung maskapai sih. Kalau yang tempat gue bekerja, jadi lo misalkan kayak lo terbangnya itu dihitung jamnya. Misalkan lo terbang di atas, gue udah agak lupa sih ya exact timingnya. Misalkan lo terbang di atas 24 jam, berarti lo minimal di base lo landing itu lo harus punya istirahat minimal 56 jam buat fatigue management lo. Oke. Gitu. Ya. Jadi kayak misalkan gue terbang Singapura Australia gitu ya. Berarti kan itu sebenarnya cuman kayak 8-9 jam, tapi kita kan dihitung dari lo pada saat briefing kan, sebelum flight good ada namanya pre-flight briefing gitu. Biasanya 2 jam sebelum departure flight. Nah, sampai lo chock off kita bilangnya pas lagi landing, lo ngerasa kalau lagi landing tiba-tiba pesawat lagi itu namanya chock off. Nah, itu waktu kita habis bekerja. Nah, jadi lo hitung berapa hours. Nah, itu adalah nanti lo ada minimumnya tuh. Kayak misalnya OC biasanya kita dapatnya semalam. Pokoknya Aussie, China, Jepang biasanya kita semalam. Cuman kalau terbang yang lebih kepada kayak Eropa, gue kan bisa kerjanya tuh bisa 14 jam, 16 jam. Nah, biasanya 14-16 jam, lu minimal tuh 48 jam. Bentar, itu per hari yang lu bilang 16 jam per hari, per landing. Jadi sekali penerbangan berarti. Sekali penerbangan. Begitupun kayak lo misalkan kayak gue base-nya Singapura, gue landing London, berarti 48 jam gue di London harus stay. Terus gue kerja balik lagi kan, 16 jam lagi gue balik Singapura, berarti gue di Singapurnya ada day off-nya gue di 48 jam. Jadi biasanya gue 2 hari gitu. Jadi day off-nya ya sesuai dengan jam lu kerja juga kasarnya gitu ya. Karena kan lo memang harus jadi ya memang sudah rules-nya tuh lo harus memanage berapa jam lo kerja, berapa jam lo istirahat. Kita bilangnya fatigue management-nya itu. Ini nggak boleh habis terbang set lagi gitu, nggak boleh, harus istirahat dulu. Dulu boleh deh seinget gue, tapi gue inget 2000 berapa ya itu 2014 tuh regulasi berubah. Jadi gue dulu tuh biasanya kayak gue kan misalkan day off nih, gue bisa nih change flight sama Ani, besok Del gue ada Kuala Lumpur nih, tapi gue mau pulang ke Jakarta, lu mau nggak ngerjain flight gue? Boleh tuh gak? Nah cuman dulu boleh, cuman setelah ada si rules baru itu, lo inget nggak dulu sempat ada case yang low cost budget tuh disorot banget karena fatigue managementnya. Terbang terus ya, terbang terus, nggak ada istirahatnya. Iya, nggak ada istirahatnya, kan bahaya juga kan, apalagi especially for pilot gitu. Ya udah jadinya dari situ lo nggak boleh deh tuh, minimal lo harus ada berapa jam di base. Harus istirahat dulu. Harus istirahat. Oke. Nah, berarti libur lu tuh berdasarkan schedule gue terbang kemana. Bukan berdasarkan kalender berarti ya? Tidak. Jatuhnya kalender sih. Jadi gue tidak berdasarkan hari mungkin tepatnya ya. Iya, nggak berdasarkan. Kalender di dunia ini ada beda. Rostering kita bilangnya rostering. Hari libur juga tuh tidak berlaku berarti. Tidak libur berlaku. Nasional atau internasional. Tanggal merah itu. nggak ada. Ya. Nggak ada. Kebetulan tiap hari ada terbang ya. Oke. Berarti libur lo tuh ya tadi waktu di base-nya itu ya di ground. base, betul. Berarti macam-macam. Tergantung long flight atau paling lama berapa jam long flight? Paling panjang ya kayak direct San Francisco yang pernah gue alami yang pernah lu aja. Direct San Francisco itu 18. Gue agak lupa. Pokoknya flight time-nya tuh 16 jam sekian, tapi dihitung sama kerjanya lo bisa 18 jam. Iya. Gitu. Oke. Wow. Itu paling lama ya. Sih. Paling lama. Untuk jam ya, tapi kalau routes beda lagi karena kan lo bisa transit gitu loh. Kayak misalkan gue ke Sao Paulo. Jadi gue transit Barcelona dulu. Istirahat dulu baru lanjut Sao Paulo. Kalau yang sepanjang itu tadi lo selama 18 jam tuh harus standby kah? Atau ada waktu istirahatnya. Gantian gitu atau? Gantian. Jadi biasanya lo entitled buat misalkan lo kayak 7-8
lo 8-9 jam lo entitled buat horizontal rest, berarti lo bisa duduk. Oke, tuh harus centang langsung duduk. Harus Oke. duduk. Ya whichever lah, pokoknya lo entitled-nya gitu Lo boleh rulesnya, duduk lah ya. rulesnya. Tapi kalau untuk yang lebih panjang lo harus vertical rest, berarti lo Oke, harus tiduran. Hmm. Nah biasanya dibagi tuh kayak 18 lo kapan meal service-nya. Oke. Terus abis meal service biasanya kan lull period, baru tuh biasanya dibagi waktu istirahatnya, gue shift pertama apa gue shift kedua. Oh, ada bagi-bagiannya juga. Ada. Enggak full 18 juga sih ya. Iya. Ada berapa orang sih biasanya? Tergantung kabin. pesawat. Tergantung tipe pesawat. pesawatnya Biasanya ya. berapa? Paling sedikit Kalau atau paling banyak? Paling sedikit tuh gue 330. Airbus 330 tuh dulu tergantung zaman gue tuh 10 sampai 11 kru. Itu tuh kru tuh masuk pilot. Include pilot? Or- Exclude pilot. Exclude. Exclude pilot biasanya kalau 330 cuma 2 sih, kapten sama Nah, pilot. tapi tergantung flightnya ya. Kalau oke. pendek cuma kalau kayak Boeing tuh 777 bisa 14 kru, 12 sampai 14 kru tergantung capacity passenger. Oke. Kalau penuh makin banyak. Tergantung tipe pesawat deh, salah gue, tergantung pintu pesawatnya Oh. ada berapa yang harus dijaga. Oh, Gitu. iya, Mau penuh, make mau sense. enggak. Nah, Iya biasanya selalu sama. tergantung tipe Oh. pesawat. Bukan tergantung banyaknya penumpang berarti. Enggak, tergantung. Kalau A380 yang double deck Mm-mm. bisa sampai 18-20 kru gitu. Kadang-kadang 23 kru. Banyak ya pesawat. Kalau bis cuma 2. Double Kan deck. sama supir. Sama supir ya. Double deck. Berarti kalau lu sesuai jadwal gitu udah ada, kan tadi lu bilang sebulan sebelum pas sudah dapet flight kemana, berapa jam, istirahat jam berapa, berarti nggak bakal ada istilahnya overtime dong? Kalau overtime biasanya kita kalau ada, tapi kalau misalkan flightnya delay, terus misalkan flightnya nggak bisa terbang gitu, kayak misalkan kayak sekarang winter gitu, lo sering banget kayak ke terbang tiba-tiba blizzard gitu, lo kan harus tunggu apa sih yang namanya icing ya, jadi harus cooling, harus nggak boleh terbang nggak boleh terbang, Iya. biasanya gitu sih. Oh itu masuk, lo tetap standby sebenarnya, udah lagi kerja itu ya, Iya, walaupun gitu. Uang nunggu. Ya ada hitungannya lah Ada itu lah hitungannya ya. ya. Karena mau nggak mau lo nggak bisa pulang kan? Iya, Tetap mau nggak stay kan pesawatnya di cuma situ. satu, harus Nunggu di gitu. Itu berarti penasaran gua, kalian apakah menentukan waktunya kayak oke, gue udah sekian jam, udah sekian hours ya misalnya untuk bulan ini, nah itu bagaimana ngitungnya tuh kayak gimana? Enggak, biasanya kan mereka kasih scheduling ya. Dulu zaman gue dulu itu lo maksimum lo tuh di 84 sampai 85 jam terbang. Tapi kalau misalkan lo di atas 85 berarti lo have to get extra money gitu loh. Per bulan? Enggak, per timing lo yang misalkan gue kerjanya mestinya di flight ini gue misalnya totalnya misalkan 60 jam gitu, tapi kan biasanya kita hitung tuh insentifnya per hour. Oke. Jadi ada hitungannya. Jadi lo ada punya basic salary, lo punya insentif terbang, sama lo punya meal allowance kita. Berarti meal allowance yang di base yang kita landing. Nah biasanya kayak gitu masuknya ke insentif terbang lo. Nah kalau lo melewati certain times, lo bisa kayak ada pengalian 2.5 time misalkan. Jadi jumlah insentif lo dikaliin 2,5. Kalau lebih panjang lagi lo dikasih 3 times. Lo dikaliin deh tuh gitu. Itu lo manage sendiri kayak gitu? Sebenarnya ada? Nggak ada ininya, restoring. Cuman kalau udah overtime delay gitu udah emang urusannya. Udah urusan manajemen lah kasar gitu ya? Bagian. Ya tergantung ini kan, real time-nya lo terbang gitu kan. Kita nggak pernah tahu kayak blizzard, kayak tiba-tiba lo nggak bisa turun, cuaca buruk, kayak gitu-gitu sih. Pesawatnya kenapa-napa gitu-gitu. I see. Oke, sekarang kita bahas how to become pramugari. Bahasa Inggrisnya pramugari juga bukan sih? Stewardess. Ya, cabin crew lah. Ya. Kabin crew, pramugari dan Pramugara. pramugara. Nah, gimana sih kalau orang tuh pengen jadi pramugari secara general? Apakah kalau polisi kan kayak habis lulus SMA lo ada akademi polisinya atau ada pokoknya ada sekolahnya lah. Nah ini kalau untuk jadi pramugari sendiri apakah bisa ada akademinya atau kayak gue lulusan apa aja kuliah misalnya terus baru gue mau jadi pramugari baru masuk akademi atau kayak gimana sih kalau mau jadi seorang pramugari? Kayaknya tergantung airlines yang mau lo daftar ya. Jadi beda-beda berarti. Beda-beda. Jadi kalau misalkan kayak airlines gue tuh yang lu harus S1 misalkan. Jadi lu kuliah S1 dulu? Iya, jadi lo kuliah S1 terus lo baru apply karena trainingnya terjadi pada saat lo keterima. Oke. S1-nya tapi bebas. Bebas. Oke. Kira harus hospitality. Tapi kalau nggak salah
kalau yang airlines gue tuh lu kalau D3 hospitality boleh. Kalau hospitality dan lu punya kan biasanya kan kalau yang hospitality lu ada kerja magangnya gitu kan. ya. Lu punya basic udah ada lah. experience ya. Ada 3 gitu. Tapi banyak juga sih airlines di Indonesia lo SMA juga udah bisa gitu. Oh, SMA bisa? Bisa. Kayak maskapai lokal kita tuh bisa. Oke, berarti langsung masuk ke si apa namanya? Maskapai jadi trainer gitu. Jadi lo diterima dulu baru lo training. Gitu. Oke, tergantung airlines masing-masing ya. Tergantung. Oke, tapi kalau di Indonesia beberapa ada yang terima dari SMA. Tahu gue sih iya sih karena Nanti kita cari tahu. Iya. Jangan dipaksa. Aduh. Oke. Nah, kalau udah masuk training ya kan. Nah, itu biasanya berapa lama dan apa aja ya? Lu training berapa lama baru lu terbang? Prosesnya waktu itu karena pas interview aja gue long proses tuh 2 bulan, 2-3 bulan. Oh itu prosesnya. Berapa kali? Requirement ini. Gue waktu itu di Jakarta 3 tahap, di Singapura 2 tahap. Oh itu gitu. pasti proses penerimaan ya? Penerimaan. Itu interview doang atau ada? Interview lo ada kayak tes interview, tes tulis, psychologic, sama medical check up. IELTS, TOEFL nggak kan? Enggak. Akhirnya. Tapi tulisan gitu kayak lumayan textbook sih, tes standar gitu. Tapi nggak IELTS. Tulisan gimana? Iya kayak misalkan ya tes Esai. bahasa Inggris Oh, gitu untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris. kayaknya Oke. kemampuan bahasa. Terus abis lo lolos, medical check up lolos, terus lo training tuh 3 bulan. Habis training 3 bulan lo kayak terbang percobaan gitu loh. Terbang percobaan. Magang. Ya kayak KKN gitu ya, magang KKN 2 flight. Biasanya dia kasih short flight sama mid haul flight. Flight beneran tapi ya? Flight beneran, jadi lo ngintil deh tuh sama kru beneran, baru lo balik lagi seminggu, terus lo tes ulang, baru deh lo Tes ulang tuh apa? tes final ujiannya. Oh ada ujian lagi? Ada Oh ujiannya bener lagi. itu internship baru itu ujiannya tuh setelah internship itu berarti ya? Ujian setelah itu Oke. baru lo kayaknya libur cuma seminggu, baru lo the real world-nya deh. Oh lu jalan sendiri Baru sama lo bosnya dikasih tanpa schedule. sama mentor itulah ya? Tanpa. Kalau lu Lama udah banget masuk trainer ya kan sebagai trainer di maskapai itu ada kemungkinan Trainer apa? Pelatih? kok trainer sih? Trainee. Trainee ya. Iya. Itu ada kemungkinan gak jadi nggak? Maksudnya ya nggak lulus? Mungkin. Oh, Soalnya mungkin. kejadiannya ada di temen gue. Karena Oke. buat gue sih paling draggy tuh training ya. Draggy ya. Karena lu tiap hari bangun jam. Lebih capek ya? Iya lebih capek. Masuk jam 7 juga. Gila. Itu tuh kayak sekolah lagi Kayak kan sekolah, belajar. skala kondean gitu, make Akademi lah, up-an, akademi ya. gitu kan. Terus jam 7 selesai tuh jam 4 jam 5 gitu. Tuh jam 7 kan dulu zaman kita kan berarti Jakarta jam 6 pagi gak? Iya, dia lebih cepet. Biasanya tuh ada beberapa tes yang lo nggak mungkin, cuman sih kan lo udah tekan kontrak ya gitu. Jadi kalau kemungkinan nggak lulus banget sih jarang sih, biasanya health reason. Oh. Jadi nggak kuat tuh ke drill tiap hari gitu. Kalau mundur nggak bisa udah. Bisa ngulang batch. Kalau saya mundur, aduh trainingnya terlalu berat. Nggak, lu harus bayar kan. Oh ada penalti. Ada penaltinya. ada kontrak. Karena kan ya. lo ada kontraknya gitu. Sebelum lo berangkat ke Singapura, lo ada kontraknya dulu. So gue sih mestinya tiap airlines ada penalti. Ya kayak di perusahaan juga ada beberapa. Ada beberapa plat merah biasanya. Oh gitu. Jadi bukan karena tadi ya nggak lulus atau dia kurang pintar atau dia kurang apa, tapi lebih ke health risk kayak gitu. Banyaknya sih gitu. Karena berarti ketika lu udah masuk situ tuh lu udah kan kontrak ya? Udah. Tapi Udah jadi ini karyawan. mungkin tadi ketika lu udah internship terus final exam kan, itu nggak lulus, itu ada kemungkinan nggak lulus, maksudnya dia harus ngulang lagi atau kayak Ada gimana? sih, tapi berarti lo suwe banget kalau sampai nggak lulus tuh. Itu kayak probation berarti trainingnya ya, lulus atau enggak? Iya kayak gitu deh. Tapi mostly sih lulus sih. Lulus lah ya. Tahu gue nggak pernah ada yang pernah rebatch itu paling karena health reason sih, bukan karena kepintaran ya, bukan. Mungkin udah dites di awal. Udah tadi lu 3 bulan 2 bulan udah dilihat di situ kali ya. Mungkin Oke. Sebelum training tadi lu bilang ada 2-3 bulan ya di proses penerimaan. Secara general deh, bener nggak sih kalau mau jadi pramugari atau pramugara itu ada requirement? Kan tadi gue bilang ada yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Oh oke.
kayaknya appearance nomor 1 ya. Nomor Oh, satu, nomor itu pasti. 1 malah berarti. Justru minimal tinggi deh gak Oh, ada tinggi Tapi minimal? ada gitu, tapi kalau airlines yang gue tuh nggak mesti yang 170 gitu, nggak. Lo dulu gue kalau nggak salah minimum Cewek ya? requirement perempuan 156. Oh, Jadi sebenarnya tapi setelah menjalani, at least lu bisa nutup kompartemen pesawat deh. Oh, tujuannya Gitu. itu ya. Kalau nggak nyampe ya. Tujuannya ya itu. Kok gue baru tahu? Logikanya sih ya gue kalau 156. Terus kalau appearance menarik lah, cantik dan Atraktif. ganteng kan relatif Relatif ya, ya. gitu. Mungkin terlihat ramah. Good looking ya, good looking. Iya, terlihat good ramah. looking Good gitu loh, looking. pada saat pakai seragam representatif Oh. mungkin ya lah bahasanya gitu. Kalau tidak ramah nggak juga deh Kak. Kayaknya emang ada yang judes. Kayaknya Sometimes ramah-ramah. ada aja Oh, yang udah kesel biasanya. udah capek, mungkin udah ya. capek, udah Iya. capek. Makanya itu penting, fatigue Iya. management tuh penting asli deh. Atau dia ngejar ini kali, ngejar Iya, budget, ngejar jam. Oh berarti bener ya, cewek cowok pasti minimumnya requirementnya pasti Iya, dari kalau iya, jadi ada yang pokoknya airlines gue tuh 156 pada saat zaman gue, requirementnya itu aja. Terus Sekarang lebih tinggi lagi. nggak tahu gue, belum Tergantung catch up. posisi. Tergantung. Jadi kalau lo udah pasti masuk gak? Lo tinggal cek gitu udah ketutup. Kayaknya tuh yang dicari kompartemen. bukan tingginya doang deh. Ya kan minimum itu minimum requirementnya. Iya, Sering ya. minimum. Itu udah cek terus lo mau apply yang lain ya silakan. gitu kan. Terus memang harus, iya sih, itu sih requirementnya sama. Oh dan lo kalau yang punya back pain udah pasti nggak bisa sih. Karena kan lo kerjanya fisik banget ya. Iya. Jadi back. back pain, terus yang apa, osteoporosis, Oh, apa sih, Scoliosis. osteoporosis sih. Ya, Tapi itu ketahuannya pas emang di awal atau Medical check up. pas di akhir? Oh, ada medical check up. gitu. Medical check up gitu. Tapi kalau buat requirement kayaknya minimum English, terus tinggi sama paperwork aja sih yang dibutuhin. Harus bisa berenang nggak? Gue nggak bisa berenang. Buat apa pelampung? Sebenarnya di Gue inget. requirement. Gue inget yang lu ceritain soalnya ada tes Terus apa? renang. Bukan apa yang lu bilang lu harus Gue lompat harus dari lompat. Itu pas training pas gitu. training. Jadi kan trainingnya lo tuh ada tahapnya gitu loh. Pertama tuh yang book Darat. guidance banget gitu, yang service-nya, terus ada training terakhir tuh safety security-nya itu yang pada saat lo gimana sih pas lagi emergency landing. Nah, itu ada tuh latihan yang lo harus loncat dari pesawat. landing di laut Landing di ceritanya. laut. Iya, di Cing namanya. Lo harus loncat. Itu lo latihannya ke laut apa di kolam renang? Ada di kolam renang tapi yang full Gede size-nya gitu. yang Olympic size gitu, yang sedalam-dalamnya. Ih, Dan serem. ada mock-up pesawatnya, ada kayak Jadi beneran lompatnya dari pesawat. beneran gitu. dari pintu maksudnya pesawat. tingginya sama lah gitu dibikinnya. Ya gitu. Ya bisa Seru ya? berenang, gue lupa sih Pakai gak pelampung sih ya. pakai pelampung Ada kan. pelampung. Tapi kan tetap lo harus ke raftnya, ke apa sih, Iya, perahunya oh iya, harus iya, iya. berenang. Cuma kan ada orang bisa narik. Tujuan renang itu biar nggak tenggelam. Ada pelampung itu udah Iya, ada menang. pelampung. Makanya di pesawat kan pelampung nggak boleh dicuri. Nggak boleh. Iya. Kalau nggak habis lah. Habis lo berenang. Tapi lu harus berani lompat duluan ya. Iya sih. Itu paling adrenalinnya tuh di lompatnya sih, bukan di berenang di lautnya mungkin ya. Iya, Karena iya. serem kan laut, kedalaman yang Aduh. kita ketahui. Dinginnya sih. Kalau menurut gue lebih kepada dinginnya. Tren. Gitu. Berarti berenang, ya. Ya, Ternyata. ya itu sebenarnya basic life survival ya. Iya, Kalau berenang sih ya. Makanya lu nggak pernah nyebur kolam renang kan? Gue bilang lu nggak ngaku lagi. Tapi demi Semenjak punya pekerjaan. anak gue akhirnya nyebur gak waktu itu. Kayak waktu pas di Bali lu nggak nyebur sama sekali deh. Jemur asli deh gue nyebur, orang pun gak mau loh. Gue jadi Jadi pembicaraan pribadi. keluarga, weh. Ya, Oke, berarti ada minimum requirement-nya kalau mau jadi pramugari. Oke. Lebih aman kalau bisa berenang. Oh Iya, sama mata ya. Cuman kayaknya sekarang kan Apa? lu udah bisa pakai soft lens bro. Nggak boleh minus. Maksudnya kalau Dulu kayak gitu sih nggak boleh ya dulu gitu. Lagi? Cuman buktinya gue gitu. Iya. Pakai soft lens. Oh, iya enggak, gue dulu biasa aja. Cuma nebak-nebak aja. Tapi ini Nggak banyak kali ketika minusnya. lu Banyak apply, kok. Hah? lu udah pakai kacamata? Udah dari Oh. dulu. Jadi gue di tesnya tuh ya udah deh As gitu. long as lu bisa gitu ya. Kayaknya mungkin zaman dulu belum ada soft lens kali ya. Jadi makanya nggak boleh. Enggak lah, dulu tahun 2010 Ada udah ya? Iya tahun lah. tahun Enggak, dia kayaknya dia boleh. makanya gue boleh, bahkan gue pas ini boleh nggak sih, ya udahlah ya gue Oh. ngomong aja. Tapi pas gue dites tuh ya lu pakai soft lens ya, karena gue juga nggak pakai soft lens pada saat itu. Terus kayak dilihat gue kayak minus gue nggak tinggi Tinggi banget banget. lah gitu. Dia Yang penting punya bisa ini baca. kali ya. Bisa baca, Ah, ah. yang penting lo bisa lihat ada
Dan gue juga bingung di pesawat baca apaan gitu kan, lampu indikator. Untuk kantornya bener ya. Stress manajemen kali itu. Iya, Mungkin iya, bisa iya. lihat ada yang manggil atau apa, kelihatan dari Iya, iya, jauh bisa, kali. bisa. Nggak tahu lah. Mungkin bukan dia harus lihat, dia kan membantu orang, mungkin ada kakek-kakek ya kan, lo harus iya. lihat Ini tulisannya Well, apa? Deh tolong Sama deh nggak ya bisa. kan Iya, gitu. iya, bener-bener. Kan tadi lo harus membantu passenger apapun Bisa. itu. Saya Iya nggak juga sih, nggak maksudnya lo kebaca. harus kalau ada memang yang seperti itu kayak siapa namanya penumpang minta tolong apa Iya. sebagai pramugari lo ya. Kalau Ya, bisa ya lo selama masih di skop pekerjaan masih ya gitu. Cuman kan kalau yang lebih dari situ lo boleh nolak Oke. gitu. Boleh sekali. Oke, tergantung berarti ya. Iya. Sekarang kalau karir pet tadi kan lo bilang di awal ya kan tergantung dengan apa namanya level atau apa kalau ketika dia pensiun. Nah, karir pet sebagai pramugari ini, kalau kita kan orang awam taunya ya udah lu pramugari Ya, pramugari aja. aja. Maksudnya ya setelah pramugari bakal jadi apa lagi kita nggak Oh, tahu ada gitu pramugari kan. junior, pramugari senior, itu ada nggak sih? Ada. Kalau di airlines yang gue dulu ada levelnya gitu loh. Kalau Caret tuh stewardess Caret. bilangnya. Flight stewardess. Gue dengernya cara Kalau tadi, dia caret. lulus ini baru lulus trainer itu ya, Iya. training. Iya, lo flight stewardess, terus abis itu lo bisa jadi leading stewardess. Apa tuh? Leading tuh satu tingkat di atas flight stewardess. Jadi biasanya kalau kan kita kerjanya per cabin. Nah, jadi setiap cabin itu di in charge-nya sama siapa. Oh. Nah, abis dari leading stewardess itu lo bisa menjadi namanya chief stewardess. Itu Jadi bajunya warnanya beda tuh. Oh, Nah, jadi kalau yang beda-beda tuh tingkatnya lebih tinggi. Oh, ya. I itu ngelit see. satu pesawat. Kalau Nah, chief. enggak, kalau chief itu biasanya per region. Biasanya chief Oh, itu region. minimal lo kayak misalkan kalau kan kita ada premium class-nya. Biasanya chief tuh base-nya di premium class. main Leading ya. stewardess juga ada, Ada. tapi akan di bawah chief. Nah, di antara semua itu yang almighty untuk si stewardess kita bilangnya in-flight supervisor. Inflasi. Oh. Biasanya tuh kayak purser ya. Kalau kita bilangnya mungkin kalau lokal bilangnya purser tuh udah tinggi banget deh. Nah, baru biasanya in-flight supervisor tuh komunikasinya kepada pilot. Oh. Oh, jadi di situ yang tektokan sama pilot sih. Iya, biasanya oke. gitu. Jadi si in-flight supervisor ini yang membawahi kita semua. Gitu. Dia yang mengset-set, oh Raga, lu kerja di ekonomi, Ani lu kerja di bisnis gitu. Oh, udah kerja di suite gitu. Tapi semua Itu level yang untuk tadi untuk satu pesawat atau? Satu pesawat. Oh. Setiap pesawat pasti ada role-role ada ini. role itu Pasti. gitu kan. Tapi secara general pramugari ini tadi level yang lu sebut itu pasti di kabin ya kan? Ya, Nggak pasti di ada yang kabin. back office atau apa? Nah, kalau di airlines gue bisa pada saat lo di certain age lo bisa menjadi trainer. Jadi abis in-flight supervisor tuh kan gue tuh juga ada mentoringnya sebenarnya. Jadi kayak gue tuh kita bilangnya ward. Jadi gue ada namanya apa sih kayak leading ward gue kayak apa ya? Bukan divisi ya. Manajerial. Iya kayak divisi manajerial lah kayak jadi gitu. lo ward berapa kayak misalkan gue ward 1, ward 2. Nah, siapa lagi nih namanya in-flight auditor kita bilangnya. Nah, itu yang menentukan performance lo apakah lo layak bisa menjadi leading stewardess. Oke, lo bisa lolos nih buat interview. Nah, Itu pramugari juga dulunya dia. dulunya pramugari, tapi biasanya dia sudah terbang berapa belas tahun, iya. berapa ribu, berapa Jam. juta Berapa ribu hours hours, gitu. ya. Nah, di situ dia yang jembatan kita ke manajemen Hmm. gitu. Jadi dia biasanya dia yang dari serikat pekerjanya kita I see. gitu Oke. untuk ketemu yang back office-nya. Tapi lo bisa juga jadi trainer karena rata-rata dulu yang trainer gue ngajarin di pas training tuh adalah semuanya ex Oh, steward, iya, ex iya. steward gitu. Oke. Oh, Punya pengalaman pasti. bisa. Jadi selain di kabin itu Pesawat. sendiri ada lah ya maksudnya lu either mau ke manajerialnya, Kerja di daratan bisa. kerja Ya? di daratan di Bisa, back bisa. office gitu kan atau jadi yang tadi trainer. Iya, Tapi tuh- karir pathnya gitu. Tapi kalau yang di daratan berarti udah melalui banyak penerbangan dong. Nggak bisa dari awal mau ke situ berarti kan. Karena dia beda submanajemen gitu gak. Jadi pada saat kayak misalkan kalau di airlines gue, lo harus buat bener-bener back office ya. Lo harus ya resign dulu terus lo apply for the back office. Oh, emang Cuman bener. karena mungkin kita alumnus, chance-nya mungkin lebih Lebih- besar Prioritas gitu. ya. Oh gitu. Berarti orang nggak alumni pun masuk bisa Bisa, aja. bisa. Oh, Banyak iya. banget. Gua kira emang harus terbang background dulu. pramugarinya. Wah, tanpa banyak. HRD gue kan bukan pramugari kayak Nah, gitu. iya, iya, maksudnya itu. gitu. Finance dan segala macam kan ada lagi. Ada lagi. Gitu. Tapi biasanya lu udah jadi pramugari di airlines itu lama udah enak. Hah. Terus lo mau
udah capek nih gue kerja di daratan deh. Bisa pindah. Kerja di darat. Bisa. Iya bener kan di Apply. daratan. Iya di darat. Iya bisa. Di ground. Di ground job. Oke. Oke, sampai mana lupa gua. Maaf ya. Nggak apa-apa. Nih, Tadi lu di awal juga mention batas umur untuk Pensiun. pensiun tuh berapa? 55. standar Iya, lah ya. iya. Oh, gue lupa deh, ayat requirement-nya dulu pas zaman gue maksimum umur buat apply itu 32. Oh, untuk apply Untuk 32. apply, gue lupa satu itu. Oh. Maksimumnya 32. Jadi masih lumayan. Lu gak bisa lu nih. Enak aja, masih bisa gue. Bisa. Lu ya udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Sensitif banget, langsung enak aja. Kalau lu kan selama 8 tahun tadi pengalaman itu di satu airlines ya kan? Satu. Ada kemungkinan atau bisa nggak sih kayak lu kan pengalaman di satu airlines A, terus lu mau pindah ke airline B itu possible apa? Possible sih. Dan Banyak. Boleh aja. Boleh, lo resign Iya, terus apply gitu. Oh. Cuman kayaknya jarang ya. Dimusuhin. Enggak sih, maksudnya Ih, pindah. tergantung kan, makanya balik lagi lo mau jadi, lo aimnya mau apa, money kah, roots kah, iya. gitu. Oh. Jadi destinasi. Jadi buat gue pada saat itu maskapai yang gue kerja tuh udah pilihan terbaik, deket sama home base, deket sama Iya. Jakarta. Iya. Terus rootsnya bener-bener jauh kemana-mana internasional gitu. Terus gitu. sistem rostering, dan ini menurut gue lumayan penting ya, misalkan ada orang mau jadi pramugari gitu. Menurut gue sangat penting untuk mengetahui research pool untuk airlinesnya tersebut gitu loh. Kayak misalkan kan ada beberapa sistem schedulingnya tuh depends on your seniority. Oh. Jadi lo kalau terbang awal tuh belum tentu bisa terbang jauh Kemana gitu. gitu. Apalagi kayak misalkan penerbangan lokal banyak domestik ya. Kalau penerbangan gue tuh bener-bener gue pertama terbang bisa gue langsung ke Milan gitu misalkan. Oh. Pertama terbang bisa juga gue ke Bangkok, bisa juga gue ke Jakarta. Oke. Jadi Cukup fair ya. fair banget. Semua bisa ngerasain. Jadi kalau menurut gue penting banget lo tuh research full buat airlines itu, rootsnya mana aja, sistem schedulingnya dia gimana gitu. Sesuaikan dengan apa yang lu pengen gitu kan. Terus payrollnya gitu. Nah kalau misalkan ngomong pindah ke airlines lain, berarti lo kalau misalkan lo udah biasa internasional, ya kayaknya agak jarang untuk balik ke yang lokal ya. Tapi kalau internasional biasanya ada tuh temen gue misalkan kayak yang base-nya tiba-tiba pindah ke Dubai, pindah ke Qatar gitu. Nah ya tuh kejauhan agak susah ya, pulang ke Jakartanya mahal ya. Pribadi lah ya, tergantung pribadi kalau kayak gitu mah ya. Tergantung sih. Berarti nggak ada larangan kontrak gitu ya, pindah ke kompetitor tuh nggak apa-apa. Nggak ada. Yang penting lo resign aja. Tapi lo nggak bisa double job. Oh iya. Iya. Secanggih apa? Nggak bisa juga kayak capek gak sih? Iya, capek. Nggak bisa colong-colong Habis. gitu. Oke, berarti nggak masalah kayak gitu, udah ada Nggak aja. masalah. Boleh. Kayaknya bahkan lebih bagus ya, karena dulu pas lagi gue apply tuh banyak banget teman-teman gue tuh yang lulusan AirAsia gitu. Justru lebih bisa diterima gitu loh di maskapai gue, karena rata-rata pinter-pinter bro. Jadi even dia low-cost tuh, tapi menurut secara gue personalnya, individunya, secara otak, kecerdasan tuh pinter-pinter, karena safety-nya pinter banget lah rata-rata. Makanya biasanya seneng tuh kalau yang ex-crew gitu, mereka seneng gitu. Oh, experience-nya udah ada. Iya. Tapi kalau dari ex-crew kayak gitu pindah misalnya, itu dia bakal ikut training lagi enggak kan ya? Ikut training tetap. Yang training lama 3 bulan tadi itu? Iya, pasti. Walaupun dia sudah berpengalaman. Kecuali misalkan gue bekas di airlines yang sama, terus gue kan kayak gue resign karena hamil kan. Nah terus gue mau balik nih, biasanya gue trainingnya cuma 3 hari, 4 hari gitu. Refresh dong ya. Refresh. Tapi kalau dari maskapai lain harus, masuk lo harus benar-benar ikut yang baru. Prosedurnya beda-beda. Betul. Oke. Beda-beda. Tadi lu mention mengenai apa tadi? Payroll. Ya karena gue penasaran kalau pramugari Research itu full payrollnya berapa? Pramugari itu bayarannya per bulan juga kah atau tergantung jam kah atau kayak gimana? Kalau gue dulu ada basic salary udah pasti setiap bulan tuh. Bulanan tanggalnya tuh. tetap. Waktu dulu kita tanggal 21 misalkan. Bagus dong kayak. Oh gitu ya. Apa sih? Ulang tahun gue. Udah ngedebak gue. Cuman kalau allowance kita dibayar per 2 minggu. Jadi dari kapan lo landing 2 minggu keluar, kapan lo landing 2 minggu keluar gitu. Jadi tiap minggu tuh ada duit masuk aja gitu. Tapi kalau tiap berdasarkan jauhnya rute kan? Berdasarkan schedule lo, iya. Jadi beda-beda kalau aturan allowance tuh kayak misalkan
allowance gue ke Jakarta pasti beda kan sama allowance gue ke OSI misalkan gitu. Karena kita tuh dibayarnya mealnya kayak breakfast, lunch, dinner gak Ngikutin gitu. harga lu di mana? Ikutin harga gue di mana gitu. Nasi goreng Jakarta beda sama nasi goreng di OSI kan gitu. Nah tergantung deh tuh. Lo tukangnya sama yang jualan, cabang-cabang. Oh tergantung gitu ya. Oke. Iya. Jadi Tapi tetap ada base salary yang bulanannya mah ada, tetap ada. tetap. Jadi basicnya itu. Kalau soal kenaikan cuma basic doang yang kenaikan. Rata-rata justru allowance kita mengalami penurunan ya biasanya justru. Kayaknya inflasi dolar deh. Mengikuti harga barang kirain. Enggak ternyata gitu. Jadi makanya gue bilang pemilihan airline sangat harus tepat tuh. Makanya insentif terbang lo juga kan harus di luar itu kan ada insentif terbang. Apa tuh? Kalau lo udah biasanya setiap tahun naik sih. Setiap tahun naik. Jadi misalkan lo mungkin start lo dari $87 per hours, dasar lo bisa reach sampai $14-15 per hours, tergantung jam terbang lo lah. Oh, tergantung jam terbang. Asik. Ya kali ini digantiin lagi sama Lele karena Halo. satu dan lain hal. Oke, Ya, kita lanjutkan saja. Emergency plan. Oke, tadi udah ngobrol apa Silakan aja mulai. nih sama Mbak Della. Udah banyak. Belum. Oke. Bayaran, Kalau itu bayaran. ditanyain aja. Oke. Payroll lah. Jadi tanya ini, jadi kalau misalnya pertama kali lo jadi pramugari itu berapa gaji yang lo terima pertama kali? Pertama kali Pertama gaji kali. experience gue ya. Iya, Ah, iya, iya. iya. Experience gue 2011 gaji pertama gue itu sekitar berapa ya? 5.000 Sing dolar. 5.000 Sing dolar itu. Tapi pasti di atas Itu masih di atas UMR. dolarnya Ya? masih 7.000 apa 8.000 gitu. Belum sampai sekarang. 6.000 deh kayaknya 6.700 gue inget tuh. Jadi kira-kira tuh kalau tapi Kalau dirupiahin? dirupiahin berapa? 30 ya. 30. Tapi lo tinggal di Tapi gue tinggal iya, di iya. Singapura. Singapura. Mahal ya. Iya. Jadi iya, kesannya kalau misalnya tinggal di Jakarta mah enak ya? Yoi, tapi soalnya kalau gaji itu setahu gue pada saat itu karena kan lo tergantung holder pass lo di Singapura berapa. Jadi dia punya minimum requirement gitu gak. Jadi makanya Indonesia biasanya levelnya harus lulusan S1 supaya lo bisa maintain gaji lo minimal tuh seinget gue kalau terkecil tuh S1 3.200 atau 3.600 gitu, gue lupa gitu pada saat itu. Jadi karena itu udah rules negaranya tersebut, lo sudah harus UMR-nya mereka lah gitu. Tapi nggak hidup prihatin kan? Iya. Ya lo dengan gaji segitu apa kalau hidup prihatin, apa lo hidup Enggak, enak, pasti- apa lo bisa jajan-jajan? Belum lavish lah, tapi ya token masih bisa isi Ya, lah, token ya. listrik masih bisa isi lah. Berarti tahun-tahun berikutnya dia lah. Iya dia lah bis. Karena tergantung schedule flight lo. Jadi kalau lo lihat anjir lo short flight semua nih nggak Ya udah udah. deh goodbye. Tapi biasanya sih makanya itu tadi gue bilang schedule-nya di airlines gue tuh sangat fair. Jadi lo minimum lo ada 1-2 long flight in a Itu. month gitu. Itu yang banyak uangnya. Iya itu dia yang banyak. Ya tapi kan capek juga dong. Iya. Iya, you get what you paid for ya. Iya, gitu. Terus kenapa lo memutuskan menjadi pramugari? Memutuskan ya. Ya tadinya kan lu udah kerja dulu kan? Kerja dulu ceritanya. dulu gue kulit Jadi apa? tinta. Wartawan kan? Wartawan banget, gila, kulit tinta. Dulu gue kerja. Ada dulu cita-cita gue mau jadi Ira Kusno gitu kan, kayak Desi Anwar gitu-gitu. Itu gue nggak tahu. Itu apa? Gue juga Itu nggak tahu sih, gue loh ketawa kayak news aja. anchor. Oh, news anchor di Pas sekarang TV gitu. Najwa Shihab lah. Oh iya. Shihab. iya, iya. Enggak. Ya gue nggak tahu. Bapak gue wartawan sih tapi. Iya, kita kan dulu anak band. Oh iya sorry. Bapak gue wartawan. Iya dulu kenapa? Gara-gara gue awalnya temenin temen gue lah. Jadi dulu ceritanya airline. Ini temenin temen lo ngapain? Audisi? Interview. Oh interview. Dulu dia tuh udah diterima Oh, di biasa. Garuda. Gue jebet perek nggak apa-apa lah ya. Dia Bapak ini nggak terkenal banget tuh. Iya, terus udah keterima, terus dia penasaran, dia ngajakin gue lah kayak, Del, cobain yuk interview ini. Dan gue dulu tuh gue punya satu dosen di kampus, dia dosen PR, dia tuh suka banget menjual maskapai ini karena servisnya tuh luar biasa. Jadi PR-nya tuh dia very number one lah ibaratnya gitu. Jadi katanya tuh interviewnya tuh se-strict itu, yang ada CCTV di mana-mana, postur tubuh lo. Jadi gue penasaran deh. Ya udah terus kebetulan kayaknya pada saat itu gue juga ada liputan tuh hari itu. Hari weekend tuh liputan, terus ya udah deh habis itu kita liputan ya. Ya udah gue nemenin lolos. Kebetulan. Itu lo langsung tahu di hari itu enggak?
hari itu tahu di hari itu terus man dia bilang buat lolos ke Singapura lo akan di email. Nah, gue dapat email terus tadinya gue nggak mau ambil. Siapa yang mikir gue mau jadi pramugari? Oh, berarti emang gak ada niatan dari awal ya? Nggak ada. Cuman gue diwejangin sama chief gue justru gak. Dulu tuh chief gue bilang, terus lo kok terima di sini? Terus dia bilang kayak, Del, lu tuh masih muda and traveling is expensive. Dia bilang gitu. While you're young, lo travel deh gitu. Dan kebetulan maskapai yang lo daftar tuh roots-nya tuh bener-bener worldwide. Jadi apalagi udahlah, maksudnya lu nulis bisa di mana aja, lu terbang juga masih bisa kontribut sebenarnya logikanya. Bener juga. Udahlah lu 2-3 tahun terbang, cabut aja balik gitu. Sampai 8 tahun. Ternyata dia suka. Iya, ternyata gitu lah. Jadi kayak lo tuh mendapatkan itu traveling while you are working gitu ya. Iya. Lo ngeliat dunia gitu. Bener, awal-awal. Karena kan lo ada kan waktu istirahatnya kan gitu. Jadi dulu kan kita masih muda kan, fit banget kan dulu. Justru istirahat malah jalan-jalan. Nggak ada, gue landing langsung keluar gitu, langsung sightseeing. Ini di pesawat berapa belas jam juga kayaknya pegel ya. Gue nggak tahu sih, gue sebagai penumpang doang. Terus kita penumpangnya yang murah juga jadi pegel. Tapi lo lebih capek duduk, jadi lo mendingan kerja. Iya sih. Duduk tuh capek banget, udah duduk lo capek, terus lo lapar. Pasti kan duduk doang kan. Jadi sebenarnya makanya gue nggak suka tuh kalau misal kan kita juga ada namanya kayak scheduling lo passing up namanya. Jadi lo sebagai passenger, nanti lo balik baru lo kerja. Iya. Gitu. Aku sekali lihat tuh kalau misalnya ada pramugari yang duduk gitu. Nggak kerja gitu. Ya nggak suka kita, capek banget sebenarnya. Karena lo harus duduk. Kan biasa kita kerja tiba-tiba udah landing gitu. Emang kayak gitu? Kalau misalnya emang tiba-tiba udah landing kayak lo perjalanan ke Eropa gitu misalnya, ya nggak, ya pasti dibagi ya, nggak mungkin. Apalagi kan lo passengernya nggak dikit ya. Terus apalagi kalau yang baik semua sih kerasa gitu. Ngapain kalau ada yang nyusahin. Iya sih. Kapan sih anjir landing gitu? Tiba-tiba udah landing gitu. Kalau ada yang nyusahin, emang yang nyusahin yang kayak apa tuh? Nggak nyusahin. Boleh cerita nggak? Tapi kayak kalau apakah ada cerita menarik atau penumpang aneh? Jangan gitu dong. Yang lucu aja deh, yang lucu. Aduh, gue juga lupa ya. Tapi kayaknya tuh setiap flight tuh kayak udah jinx ya, kayak definitely lo will meet one jokers, definitely gitu loh, gitu. Jadi kayak yang lucu apa ya kejadian? Most banyak memorable. Most memorable, aduh gak. Banyak banget ya 8 tahun soalnya. Iya sih. Tapi ya udah yang lu masih inget? Yang masih gue inget tuh banyak sih kayak gak apa-apa, ada banyak. yang agak kayak orang meninggal di pesawat. Tapi itu malah suram ya. Serius lo? Iya. Itu most Lo memorable. pernah ngalamin itu? Pernah sih kayak. Itu penumpang ya? Penumpang gitu loh. Itu karena itu capek banget. Karena lo relate sama polisi gitu loh. Jadi, lanjutannya jadi panjang. Karena kan lo landing jadi, bukan jalan-jalan itu ya. Lo landing urusan sama polisi. Gue pass back waktu itu akhirnya. Maksudnya gue pulangnya nggak terbang, nggak kerja, pulangnya biasa gitu. Oh my god. Terus kalau funny banyak banget sih ya, kalau funny passenger tuh kayak mintanya aneh-aneh gitu, ngeselin sih lah rata-rata jatuhnya, bukan funny sih guys. Minta aneh-aneh tuh apa? Iya kayak minta makanan yang nggak ada di menu atau? Iya misalkan lo ditanya definitely, ya Lester lo mau chicken or beef, terus lo jawab fish gitu. Lo beli canda apa enggak sih? Karsan. Gitu, iya. Maksud gue kan, dan lo first linggonya lo Inggris gitu loh, gitu. Terus kayak misalkan pasti ada ini bahasa juga ya, karena kan nggak semua penumpang berbahasa Inggris ya. Itu kan susah banget. Ada yang kayak misalkan penumpang dari India gitu ya. Gue nggak masuk rasis, nggak masuk apa, cuman yang ini bener-bener berdasarkan pengalaman pernah disclaimer berdasarkan pengalaman. Iya, jadi dia tuh udah tua banget, terus dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia pakai bahasa entah Tamil, entah Hindi, entah apalah itu. Dan jadi di pesawat tuh ada namanya meet and assist. Jadi memang ada satu passenger yang lo harus di-designated buat di-assist during the flight. Karena biasanya either dia disable atau either dia udah tua banget. Jadi harus dituntun gitu ya. Atau dia anak kecil di bawah 14 tahun, unaccompanied minor kita bilangnya.
Jadi si nenek ini ceritanya dia mau ke Perth lah. Dan lo kan kalau di Aussie tuh lumayan strict ya buat kayak isi landing card lah. Terus lo harus declare beberapa makanan, lo apple aja bisa didenda gitu. Itu selama di pesawat kan lo ngisinya ya kalau nggak salah ya? Iya benar tuh. Jadi gue membantulah buat lo isi gitu. Terus tiba-tiba gue nanya kan nama lo siapa gitu. Dia nggak bisa jawab bro. Jadi kayak cuman gitu doang. Godek kepala. Cuman godek gitu kan. Kan dia punya paspor. Nah terus akhirnya gue minta paspor. Terus oke, can I have your passport? Terus dia gitu. Terus gue nggak, pasportnya sama kita gak? Sorry. Oh udah dipegang. Sorry gue nggak. Karena lo yang assist dia lah. Karena gue yang assist lah. Karena dia di cabin gue. Ya udah terus akhirnya gue tulis, gue minta address dia di Perth. Kan biasa lo kalau imigrasi ada tuh. Tujuannya kemana? Tujuannya gitu. alamat lo gitu kan. Terus gue nanya dong, madam, the address. Terus dia cuman gitu godek kan, address. Home, house, udah pakai bahasa apa lah gitu. Terus dia jawab gue, kayak dia cuma liat gue, home is family gitu. Oh my god, syukurin lo. Ini kayak di film-film tuh gak sih? Terus nyanyi, saya. Iya benar sih. Iya terus. Home is family. Home is family. Oke, Ini gue pakai gue udah iya udah, where is your family in Perth? Gue udah nanya gitu kan. Terus dia ngeluarkan sesuatu lah tuh dari sarinya gitu kan. Kemudian bukain, bukain, gue pikir alamatnya. Kasih baca, saya lihat foto keluarga saya. Oh, family-nya dikasih lihat. Oh, ini Mbak ini ngajak ngobrol, rumahnya di mana Bu? Gitu pengen tuh. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya kita nggak isi. Akhirnya, terus gue nanya kalau bahasa apa gitu, terus gue mau approach beberapa passenger. Nah makanya lumayan challenge juga sih. Jadi lo harus, pokoknya gimana caranya tuh harus keisi di waktu sempatnya. Jadi kan, oke lo jadi gue approach lah orang yang bisa agak bahasa India gitu, passenger. Sorry lu kira-kira bisa nggak ya bahasa India? Terus tiba-tiba dia bilang sama gue, wah India tuh banyak ya gitu, ada Hindi, ada Tamil gitu. Terus hancur ya udah. Akhirnya pas saya udah approach, ditanya namanya siapa. Terus dia bilang, oh dia nggak bisa, gue cuma bisa bahasa apa, misalkan beda, dia bisa Hindi, beda lah. Si penumpangnya satu lagi gue nyamperin si nenek ini nanya, ternyata bahasanya beda. Iya, udah akhirnya kan, gue nih house, sampai gue gambar lah, house sampai peta segala macem, udah gue gambar. Itu sudah dikeluarin lah tuh alamatnya, set. Tapi nulisnya pakai bahasa India bro. Oh yang Sanskrit. Yang bahasa gitu-gitu. Ada nomornya. Iya, aduh lu nggak ada Astaga, Latinnya, Tuhan. ada apa? Terus nggak lah. Pokoknya udah lama long conversation, akhirnya dia ngeluarin satu kertas lagi lah yang beneran itu isi data dirinya dia. Oh udah disiapin Ini sebenernya. maksud gue yang gue cari. Capek deh lo begini-begini. House. Sampai home is family. Oke, baik. Paling gak lo dapet tujangan. Iya sih, oke, thank you deh madam. Asli. Dek, jangan lupa ya, jangan lupa pulang gitu kan. Ketemu keluarga. Iya, asli. Itu sih kayak banyak sih sebenarnya yang nggak bisa, yang lucu sih banyak, yang jargon lah, half OA. Ya itu. Anjir. Apa tuh half OA? Jadi kayak ada satu, jadi banyak. Jadi kalau di, misalkan lo passenger nih, gue tanya lo mau minum apa, gitu. Terus lo jawab lah half OA. Half OA. Iya, terus kayak ya apa itu kan? Gue pikir, Gue udah tahu cerita ini, cuman ini lucu banget, harus diulang lagi. Iya. Terus mungkin di negaranya dia biasa apa kali ya? ya? Biasa apa gimana? Terus gue nanya juga kan biasanya gue itu flight India lagi gitu. Jadi gue biasanya kalau flight kayak gitu ada stewardess Indiannya gitu loh. Nah biar ngerti ya. Kalau Ozzy kan tadi nggak ada gitu karena bukan flight Indian Iya. kan. Nah terus gue tanya half OA, nggak tahu dia apaan gitu, half OA. Terus bahkan yang stewardess India nggak tahu half OA. Nggak tahu gitu, mungkin dia udah modern kali ya. Terus kayak apa? Terus you right, ya udah lu bisa nggak right sama gue gitu lah. Terus ditulis half O itu kan, kalau berarti half O itu kan kalau O gini ya, half O itu kan berarti C ya. huruf C. Oke, half O itu O. Half O nya lagi terus A, Coca. Susah banget lo ngomong Coca-Cola bro. Ya, Itu mungkin karena hurufnya beda kali ya? enggak, Apa sih? emang dia Tapi dia tahu O sama A. iya, Masa dia nggak tahu C? exactly. Iya, Apa dia iseng kali? Dia ngerjain deh. oh Makanya gue my bilang God. lo definitely tiap flight tuh pasti ketemu one jokers gitu. Ada orang juga Orang bisa. iseng aja ya. Ada juga yang kayak excuse me gitu kan. Gini gitu. Lo mau minum apa? Gue pikir air kali ya, jadi gue kasih air. Ini Apa itu? Itu nih thumbs up gitu. Jadi kalau di India tuh merek Coca-Colanya ada thumbs up.
Oh beda. Iya kayak jadi lo harus memahami. Lo kudu sabar-sabar. Ya, terus sabar-sabar. ada di pesawat lo thumbs Ya, up itu? Enggak ada, Coca-Cola aja. gue Kira dia iya. maunya spesifik thumbs up. Iya, gue pikir gak ada, gue punyanya ini gitu. tapi Cuman nggak kan apa-apa. kalau kayak gitu kan gue gak boleh marah ya. Meskipun Iya. gue pengen marah banget kan rasanya, tapi Mau gebrak gitu. iya makanya gue bilang lagi kayaknya kegerus sih mentalnya tiap flight gitu. Kita mau jokers kayak gitu-gitulah. Yang aneh-aneh. Yang Jadi setiap aneh-aneh. flight lo kayak oke. Iya, jadi gue tuh setiap flight tuh berdoanya bukan kayak orang takut turbulence, takut kecahan gitu, enggak. Gue doanya ya Allah please Penumpangnya. kasih gue penumpang yang baik atau enggak kru yang baik deh. Udah cukup itu aja gue. Mati di tangan Tuhan. Cuman Asli, mati penumpang-penumpang dengan Tuhan, ini. coy, iya. Tapi tadi kalau nggak berdoa bukan turbulence, bukan apa? Pernah ada itu nggak? Sesuatu yang iya tuh yang menyeramkan kayak gitu. ngeri Lu gitu. pernah Gue pernah. darurat apa mendarat darurat? Oh enggak, itu coy, belum. oh nggak pernah berarti ya. Belum pernah sih, belum pernah. Cuman Emergency landing belum ya? kalau kayak tiba-tiba lo sudden drop gitu. Oh, jadi Itu apa tuh? ketinggiannya turun gitu ya? Iya, jadi kayak lo masuk kayak air pocket, pokoknya lo nggak ada, tiba-tiba nggak ada udara, nggak ada apa gitu, Hah? zet gitu lo bisa. Tiba-tiba 10 kerasa detik, turun. 10 detik, lo cobain aja tuh. Lama banget. 1, 2, 3, 4, iya. Itu pas lagi lo melek, itu tuh gue baru ngerasain yang kayak anjir gue sompral kali ya, nggak pernah doa kayak gini. Terus yang soalnya mungkin karena kan itu pesawatnya gelap, terus lo jadi merem kan tenis, terus Tuh, banyak gue orang masih teriak. gue masih mau ini. Jadi Lu lagi pesawatnya ngapain? tuh gimana? Jadi ini pesawat nih, terus tiba-tiba Turun pesawatnya ke bawah. turun gini. Iya, jadi tapi udah pada saat itu memang cuacanya jelek. Jadi lo Oke. tuh udah harus Udah duduk. goyang-goyang, Udah kan? harus duduk tuh, udah pakai seat belt sign on. Oke, Makanya oke. lo kalau dibilang pramugari lo duduk pakai seat belt, udah lo dengerin aja deh gitu loh. Dengerin aja deh. Iya, gitu. Maksudnya apalagi kalau lo lihat pramugarinya udah duduk ya, gitu. Biasanya kan kadang-kadang lo seat Nyuruh belt sign tapi on, nyuruh tapi dia masih masih berarti jalan-jalan. severe lah. Mungkin turbulence-nya masih bisa diatasi gak? Boleh Kalau- memang. Jadi biasanya pilot tuh bakalan kasih tahu kita, nih kita turbulence tapi lu masih bisa service. Tapi kalau dia juga bisa bilang, lu jangan stop service, mau duduk gitu. Nah, Berarti lu itu udah kalau- parah. biasanya tuh lumayan Goyang-goyang shaky lah lah ya. ya. Iya, dia bisa jatuh lah gitu. Iya, Ah. gitu berbahaya. Terus jadi pas lagi, dan kebetulan waktu itu kita lagi meal service lah. Jadi ada tray makanan tuh. Oh, lagi semuanya. bagi makanan, Oh, jadi heeh. tiba-tiba kapten suruh duduk karena bad weather, ya udah duduk, tiba-tiba duduk udah gede-gede duduk, tiba zet ke bawah jatuh. Kayak lift ke bawah gitu. Asli iya, kayak lo naik Tapi lebih roller coaster. tapi ngebut. Oh, roller coaster. Kayak Sengebut naik itu roller berarti. Oh my god, Ngebut, ini ngebut, 10 detik. 10 detik. Lama banget Oh 10 detik. Iya, gue inget banget. Terus tuh double deck kan pesawat gue. Dan Ah. pada saat itu gue lagi kerja di premium class, di business class. Jadi semua hardware tuh beling kan. Jadi semua gumprang. Terus pas gue cuman gue aja tuh duduk tuh cuma bisa merem, kayak udah Itu udah udah teriak-teriak gak bisa ya. doa deh gitu. Udah yang gak tahu lagi kayak aduh gimana ya nanti. Tadi gue pamit gak ya makun, tadi gue pamit gak ya sama nyokap gue gitu. Gue cuman mikir gitu doang kayak. Karena semua udah yang wah udah teriak. Terus udah gumprang. Pas lo melek udah berantak. Terus kayak passenger gue tuh ada yang luka, kena gelas, Oh, kena iya, iya. garpu, kayak gitu. Karena di depannya lagi mau makan ya. Dan untungnya, nah ada satu yang keguling, beneran keguling sampai Orangnya? luka. Anak-anak, karena dia nggak pakai seat belt. Oke. Gitu. Ya ampun, serem banget Makanya kan sih. kadang-kadang kan ada anak-anak pengen dipangku ya. Nah terus capacity seat belt lo tuh kan sebenarnya cuma buat satu orang gitu loh. Jadi pada saat gue nggak ngerti gimana, gue juga lupa. Mungkin kalau feeling gue dia nggak pakai seat belt, jadi dia keguling. Pokoknya dia keguling lah ya. Keguling, makanya kalau disuruh duduk pakai seat belt, pramugari duduk, mendingan lu duduk deh gitu. Serius itu ya. Terjadi di gue, tapi di flight gue sih gue kayak 8 tahun baru ngalamin sekali le gitu. Tapi itu membuat lo jadi berpikir udah pamit belum ya? Iya gue jadi mikir Itu berarti kayak, jadi gue sangat-sangat- tiap flight tuh jadi kayak gue terbang dulu ya, gue depart dulu gitu. Iya, soalnya kan kadang-kadang ya kalau misalnya perasaan gue mau naik pesawat kan, ya siapa sih yang nggak takut lo terbang tinggi terus bakal jatuh gitu kan. Tapi Tapi kan kita jarang kita nggak kan. maksudnya antisipasi gue tuh kayak berdoa takut mati, takut jatuh tuh pesawat. Iya, Tapi gue nggak bisa ngebayangin kejadian lo kayak emang apa sih ya, ada insiden aja Iya gitu. di dalam pesawat. Dan itu fatal gitu kan, sampai ada yang anak kecil keguling, ada yang luka gitu, dan pesawat lo berantakan Oh ada yang di kamar mandi juga gitu loh. karena nggak nurut. Karena nggak nurut ya, tapi God. susah juga sih kalau lo kebelet banget juga. Jadi kadang-kadang tuh Atau dia apes aja lagi dalam kamar Iya, mandi dia tiba-tiba apes. teng. Aduh. Enggak, itu gue udah lama soalnya gak Oh, udah duduknya. lama. Kayak gue almost good 20 minutes kita udah duduk. Oh, Baru kejadian iya, itu iya. happens Itu dia, gitu. Nah, itu dia iseng aja. terus itu dia Iya. emang ini aja, bandel aja gitu. Jadi
Iya sih kayaknya, tapi dulu maksudnya tapi gue tuh tetap ya, even kejadian itu lah gue kayak udah yang kalau tiap flight tuh gue bukannya takut, karena kalau turbulence lo kecelakaan tuh kayaknya udah lo against almighty ya. Cuman Oh, kalau ya, yang sudah berserah Anda. penumpang gitu gue lebih takut sih, justru kayak tiba-tiba lu never know kayak penumpang gila gitu yang kan kayak ada dia Iya jauh lebih sih. junior di gue yang tiba-tiba lu disabet pakai garpu gitu loh karena dia crazy aja di pesawat, ada yang garpu. tiba-tiba lo dia ngancem buka pintu pesawat gitu, terus yang ribut orang di lebih serem pesawat. ya. Iya, kalau Kalau orang Tuhan berserah iya, gitu ya. kalau Tuhan lo udah gak bisa lawan deh. Kalau orang kan lo masih bisa lawan ya gitu. Oh my god. Iya, yang kayak unruly passenger gitu, yang udah kasar banget gitu. Oh, Kayak gitu saya deh. kira airlines Anda mahal. Oh, belum tentu sih ya, tergantung. Kalau misalnya dibandingin nih gitu kan, gue lebih sering terbang domestik gitu. Penumpang-penumpang Indonesia tuh sama penumpang-penumpang yang tadi lo ceritain tuh gimana sih? Apa jadinya kategorinya tuh penumpang-penumpang Indonesia tuh ya lebih oke banget buat di handle gitu, atau kayak tadi misalnya absurd banget kan yang orang-orang dari India itu tuh absurd gitu. Kayak kita nggak pernah mengalami keabsurdan itu ya kalau terbang. Enggak sih. Kalau Menurut gue lo ya kan lo beda gitu lo sebagai pramugari kan pasti juga ketemu orang dari berbagai negara, lebih banyak dari orang lain gitu kan. Iya, kalau menurut gue lah ya, tapi nggak apple to apple. Karena tapi yang paling gue rasakan kalau penumpang kita ke negara kita gitu ya, lu bisa kelihatan banyak banget yang belum well traveled. Gitu, yang kayak misal masih ndoro banget gitu loh di pesawat. Jarang banget naik pesawat gitu, atau bahkan belum pernah gitu. Mungkin udah, tapi kan mereka tuh ngelihat mungkin gini, kayak misalkan mereka ngeliat kalau ngelihat pramugari tuh babu banget gitu loh, kayak lo bisa gitu. Kayak misalkan menurut gue ini penting ya, maksudnya edukasi kayak lo saat bawa bagasi gitu ya, itu bukan tugas pramugari buat naruh bagasi lo ke atas gitu loh, itu adalah tugas lo buat naruh your own compartment gitu loh. Tapi gue bisa make sure kalau lo naruhnya bener, tutup compartment oke, boleh gue, cuman kan kita ada hydraulic assist ya, makanya gue bilang kan back problem tuh sering banget ketemu di kita, berapa ratus bagasi mesti kita naikin kalau itu tugas pramugari. Karena banyak banget, kayak banyak temen gue tuh yang sampai sleep baggage tuh saraf kejepit gitu. Dia udah gak bisa terbang lagi, dia cuma terbang 6 bulan udah gak bisa kerja apa-apa lagi karena mengangkat back passenger gitu loh. Jadi maksud gue, gue sering banget nemuin itu flight yang banyak Indonesianya, yang harus lo ngangkatin bagasi lo, padahal lo muda bareng gue gitu. Tapi kalau di Caucasian ya, white people gitu, mandiri ya nggak usah white deh, maksudnya semua yang dari negara maju, negara Eropa, Amerika, whichever color, mau tangannya, bahkan ada kan ya misalkan nggak ada tangannya ngangkat sendiri gitu. Nah itu sering banget sayangnya diketemukan di negara kita gitu. Selama lu terbang itulah ya. Iya, jadi yang gue rasa Mbak bisa bantuin nggak gitu? Gitu, pernah gue kayak disuruh cuciin celana anaknya pipis gitu. Oh my god, anaknya siapa? Gitu loh. Mbak tolong dong gitu ya, maksudnya modelannya. Iya, ndoro banget kan emang kita tuh. Udah gitu mungkin karena mereka, ya kan mungkin rata-rata profilnya yang naik airlines ini mungkin yang ya mungkin agak turah ya, jadi emang tapi ada juga banyak yang well traveled juga gitu. Iya. Oh gitu. Tapi biasanya kalau yang kelasnya lebih rendah lebih banyak aksinya gitu. Kayak ekonomi tuh dibanding bisnis atau premium lebih banyak aksinya sebenarnya, kayak ya sesimpel naikin bagasi lo gitu, kayak garpu jatuh di bawah tolong ambilin, ya bisa sih kita ambilin, cuman kan kita di ujung sana ya, lo kan udah bisa ambil sendiri. Gua kira tuh ya, lu lebih cepet minta tolong ambilin sendiri. tuh lo lagi lewat, mbak tolong dong gitu, iya, enggak iya. ya? Kecuali ibu bawa anak deh biasanya ribet kan, pasti biasanya gue assist tuh gitu. Gila, kudu sabar bener. Parah, makanya mentalnya gurus banget ya flight. Terus tadi kan lo cerita, lanjut ya lupa. Tadi lo cerita lo suka suka di kelas yang first class gitu, bisnis ya? Bisnis. First class? Karena level gue nggak bisa kerja di first class. Oh, level lo nggak bisa maksimum kerja di bisnis. Kalau first class tuh harus leading stewardess gitu. Oh iya. Oh gitu. Tadi dalam menjelaskan ada level-level jabatannya di pesawat. Oke. Iya. Nah, airlines lo ini kan cukup wow nih. Enggak juga sih. Maksudnya bukan itu kata yang tepat, cuman lo pernah ketemu artis gitu nggak sih? Mahal yang biasanya. Yang ke first public class figure gitu, ya? public figure gitu.
Siapa? Pasti pernah dong. Indo apa luar nih? Ya, Terserah kalau ingat deh. aja. Indo. Syahrini. Syahrini Di flight tapi gue nggak lihat karena kan lo lebih atas lagi karena soalnya. dia di suite kan. Oh, lebih atas lagi. Jadi gue nggak punya akses ke sana lah karena kan lo harus jaga siapa yang masuk ke situ karena kan stepping bisa mengganggu kenyamanan penumpang tidur. Oh iya. Indo, Syahrini, Halimah loh gitu. Halimah satu pesawat sama yang Sari loh gitu. Halimah tuh siapa? Halimah. Ini diedit aja lah ya. Udahlah, ya, lanjut. Ya ada artis luar deh, selebriti luar. Gue. Oh iya kan lo internasional. Katy Perry. Oh ya? Lo lihat? Lihat Katy Perry. Baik kalau Katy Perry baik. Terus Katy Perry baik. Beckham, David Beckham, Victoria Beckham. The Beckham. Sering banget soalnya ini kan dia di waktu kan ambasadornya MBS. Jadi dia sering banget kalau ke Singapura. Terus siapa lagi ya? Lu udah minta foto gitu? Ini nggak? tuh Hollywood A-class lah yang dia temuin. Oh siap. Ya dong. Gue sampai di Twitterin di DM Twitter. Waktu itu masih zaman Twitter ya sampai sekarang sih. Di DM, lu tau TMZ itu nggak sih? Tahu gue. Ada deh kayak lambe turahnya itu. Jadi gue juga norak sih kayak gue nge-tweet gitu. Wah gue baru ketemu Katy Perry. Terus gue langsung di DM kayak lo boleh bisa nggak tolong fotoin dia gitu. Jadi dia Sama TMZ itu. iya kan lambe turah banget gitu orang. Tapi Lu gua fotoin nggak boleh? Enggak lah. Terus pada saat itu biasanya sih kayak gitu gue minta tolong. Biasanya lo ngomong sama manajernya gitu. Nah waktu itu kita foto bareng. Kalau Katy Perry waktu itu paling approachable lah di antara semua yang gue pernah temuin. Beckham sebenarnya juga yang rese tuh justru manajernya. Ya, Takut mengganggu. Iya, Jangan. Gitu terus Wow, siapa lagi ya? A-lister Hollywood. Waduh. Mr. Bean, Rowan Atkinson. Oh. Tapi kita gak ketemu karena very snob. Udah jangan diomongin orang. Nggak apa-apa sih, tapi Iya itu ya Rowan Atkinson. Tapi gue cuma ngintip-ngintip doang. Tapi lo Tyra Banks ada. Tyra Banks, Rowan Atkinson, Katy Perry itu semua A-list loh. Iya. Siapa lagi? Neymar main bola ya itu tuh. Oh Neymar. Iya. Neymar. Tahu. Gue juga nggak tahu-tahu Gue banget. kan bola banget anaknya. Oh iya. Kemarin kan heboh. Iya. Ya gue baru lihat Siapa? Piala Dunia, gue banyak orang ngepost Neymar. Aku nggak tahu sampai hari ini Neymar yang mana. Gue pada saat dia masuk pun gue yang kayak semuanya, wah siapa nih gitu. Wah kok kayak penasaran nih siapa. Karena itu dulu dia waktu awal-awal banget jadi gue kita anak bola jadi nggak paham. Gue juga. Gue sampai hari ini masih nggak tahu yang mana. Ini bukan anak bola, sudah. Iya, Gak apa-apa berarti. Gue tuh pernah dia tuh NBA players, tapi gue lupa gak namanya siapa. Iya, gue juga nggak hafal. Iya, pokoknya dia NBA players waktu itu. Biasanya kalau gue terbang Los Angeles pasti ada deh Pasti ada satu. ya. Gitu. Seru Pasti juga. ada satu. Cerita. Jadi lu pengen ngintip-ngintip siapa tuh Iyalah. Terus Tapi juga harus pengen lihat. tetap kerja. Iya, tapi pas saya lihat, oh kayak orang biasa ya. Humble. Ternyata mereka biasa aja gitu. Beda sebelah cakapan lo ada pada Katy Perry lah. Sumpah. Istri saya lebih cantik Oh. Katy Perry. Sebenarnya nggak make upan waktu itu. Makeup juga kita foto bareng. Agnes Monica juga. Oh gue biasanya ngeliatnya di itu, di tutup kompartemen kalau aku Kalau gue ke kantor naik KRL juga banyak. Anjir, iya. Agnes Monica. Gue lumayan sering soalnya kalau ketemu dia, sering banget kalau Jakarta flight. Terus kalau misalnya pramugari tuh sama misalnya lo nih gitu, terus kayak suami lo, anak lo atau ibu lo tuh bisa dapat flight gratis gak sih? Kan katanya ada yang kayak gitu-gitu. Bisa. Kalau selama kalau di airlines gue harus pilih lah. Jadi kalau lo belum menikah berarti jatahnya ibu bapak. Kalau gue menikah berarti suami dan anak gitu. Jadi nggak bisa gitu. semuanya dapat. Nggak bisa. Kan ada beberapa Tapi airlines gratis? gue juga dapat gratis. Wow. Gratis. Jadi tapi lo juga ada sifat flightnya lo kayak apa namanya? Harganya beda lah, harga kru gitu. Diskon. Special price. Diskon karyawan. Lumayan sih gitu. Enak Terus, juga berarti. Kalau menurut lo nih lo udah kamu nanya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Aku yang nanya. Kalau menurut lo tuh pramugari tuh masih dibutuhin gak sih? Kayak 10-20 tahun ke depan. Kan sekarang kan kayak semua kerjaan tuh ada yang udah serba digital, kayak gambar aja sekarang pakai artificial intelligence gitu. Kayak menurut lo tuh mungkin gak sih kayak misalnya sekarang di restoran pakai robot gitu, and then Apakah suddenly tiba-tiba di pesawat
yang ini Trey robot atau apa gitu. Menurut lo gimana tentang pekerjaan ini? Karena kan pada dasarnya balik lagi pramugari itu kan awalnya safety security ya. Jadi kayak kalau emergency landing Iya sih. untuk sifatnya digital agak bingung ya gitu. Jadi kalau Lo harus gue sih orang gitu ya. iya kayak tetap harus ada physical touch gitu di pesawat, apalagi kayaknya nggak mungkin. Ya maksudnya sebenarnya kan sekarang juga udah canggih gitu loh. Maksudnya sekarang kayak lo bisa milih menu via iPad lo before flight gitu. Tapi tetap harus ada yang surfing kan di pesawat. Terus kalau misalkan ada error kan lo mesti ada backup gitu. Iya sih, Jadi kalau menurut gue sih masih sih ya gitu, apalagi sifatnya safety security ya. Sebenarnya di film-film sci-fi juga secanggih apapun pesawatnya tetap ada krunya sih. Iya sih. Perlu Kan kayak ada Guardian orang. Galaxy masih ada kan? Iya ada ya. Iya. Meskipun Jadi aman lah binatang pekerjaan gitu, ini ya, iya. binatang Aman. lagi. Iya, Guardian Galaxy kan binatang apa sih itu? Iya, binatang Musang sama tau pohon. nggak? Sama Ah, flora dan fauna ada. Iya. Kayaknya masih deh, kayak gue gak kebayang robot yang suruh ya lo harus come this way, loncat terus yang suruh robot gitu, kayak enggak deh gitu. Tapi kalau ada ibu-ibu Tamil tadi gimana gitu ya? Hancur, iya itu dia tuh benar. Oh mungkin bisa diprogram Oh iya justru. bisa Oh, jadi iya. translator. Ya, Iya tadi kan lo sih. dikasih tulisan Tamil, tinggal pakai Iya. Google Translate Iya, sekarang. tapi kan dulu wifi belum Dulu ada belum zaman ada. Oh gue. iya, betul juga. Ada sih mahal tapi kayaknya deh. Mungkin teknologinya lebih ke ya tadi untuk kemudahan di pesawat Iya, atau benar. ningkatin safety di pesawat kali Iya, ya. kayak lo misalkan kayak lo ada emergency situation sakit gitu, Hmm. ya lo bisa telepon dokter Ya, gitu ke lebih darat, ke- telemedical gitu. Lebih ke situ Iya, kali iya, ya. iya, masuk akal. Mungkin kali ya, kita bukan ahli perpesawatan. Oke, kalau gitu, ini pertanyaan hampir terakhir ya. Hampir terakhir. Ada saran atau tips nggak buat misalnya ada adik-adik yang berminat ingin menjadi seorang pramugari? Yang baru mulai deh, yang baru mulai. Pengen, Baru mulai. Gue tahu kudu sabar sih. kalau dari ceritanya ya, Kalau baru mulai, maksudnya mau pengen doang apa udah start terbang nih gue? pengen deh, masih pengen. pengen. Aku punya cita-cita jadi pramugari. Iya, kayaknya lo harus research airlines-nya benar-benar sih. Kayak karena buat gue tuh penting aim lo jadi pramugari tuh tujuannya apa? Biasanya kan orang mikir jalan-jalan ya. Berarti lo airlines-nya, lo aimnya harus misalkan lo jalan-jalan pengen kemana ya, kalau lo Rute, pengennya iya. lokal ya lo pelayanan airlines lokal, tapi kalau lo mau internasional ya berarti lo udah mulai browsing deh tuh gimana jadi airlines-nya gitu. Terus Infonya udah bisa dicari di internet biasanya semua ada. lah ya. Nah justru bahkan gue yang kalau airlines ini dulu gue sampai orang tuh bikin modul sama bikin kayak session bayar gak supaya how to Masuk ke pass airlines ini. ini Oh, gitu. oke, Jadi oke. ternyata sama dan banyak yang ikut gitu loh. Iya. Gitu. Dia Pelatihan dia untuk emang apa udah ya? ini kali ya, langsung lo dapet. Iya kayaknya Mungkin gue sudah udah suratan takdir. jodoh sama Jodoh. nenek-nenek Tamil di pesawat ya. Gitu. Ya sama itu sih, sama ya itu tuh kayaknya kalau mental, kalau gue sih lebih ngelihatnya kayaknya gue every flight tuh gue jadi belajar. Point of view gue tuh jadi luas lah ibaratnya. Bertemu banyak orang Iya, dari truly jokers, fun, itulah iya, ya katanya iya. nanti kasar gitu. Jadi kayaknya harus itu sih. Terus lo harus siap. Karena kan kalau di kayak maskapai gue lo terbangnya beda-beda kru ya. Beda flight tuh beda kru. timnya lo, beda-beda. jadi lo flexibility dan adjustable sangat dibutuhkan buat pramugari. Flexibility dan adjustable. Iya, kayaknya buat gue itu dua kan. Lu harus bisa beradaptasi dengan manusia macam apapun. Betul. Itu tim lu ataupun Terus tim lu kan penumpang. beda-beda negara juga. Iya. Iya. Makanya kalau gue terbang sama yang stewardess Indonesia tuh kayaknya udah bestie banget kayaknya. Padahal baru merasa kenal. satu Iya. negara. Emang gitu sih kalau lagi jauh warga kan. kenegaraan Iya. gitu kan. Jadinya tuh langsung Kalau ketemu di tempat jauh juga gitu ya, sama-sama orang Indonesia. Wah, jadi kayaknya tuh Iya bener-bener parah. ya karena kan dari bahasa aja udah gampang gitu ya lo komunikasinya Iya. gitu kan. Iya. Oh makanya tadi tuh kalau kalau lo handle orang Indonesia tuh menurut gue lebih susah karena kan lo mother tongue ya. Jadi kalau dia bete tuh kayak misalkan Iya sih. kayak lo ngomong this is unacceptable gitu kan kayak lebih manis dibanding ini gimana sih gitu kan. Kayak lebih sakit kan sebenarnya. Jadi kayaknya lebih berat sih gue kalau ngadepin our own people Iya. gitu Dan ya. mereka merasa
mungkin karena mereka merasa ini kita satu negara satu kampung gitu, jadi kayak gue bisa lebih Mbak ini dong, Mbak ini dong. Merasa lebih kenal. Iya gitu. Gitu. oke. Iya harus researchful sih menurut gue kalau mau Iya. daftar gitu. Itu sarannya ya. Mhm. Jangan lupa, jangan asal daftar. Kita ngobrol seru banget sih. Ya gue cuman sedikit tapi tuh apa ya? Kita nih pertanyaannya udah habis, tapi kayak ada yang mau lo sampein gak sih? Yang belum kita tanyain tadi tentang profesi ini, tapi lo ingin menyampaikan sesuatu gitu. Apa ya? Gak ada sih. Paling ya kalau pesawat tuh, kalau lo ngelihat pramugari tuh sebenarnya tuh mereka sebuah profesi. Orang kan kalau gue yang lihatnya, some people tuh ngelihatnya kita tuh bukan profesional gitu loh ngelihatnya. Gimana? Ngelihatnya tuh ada beberapa tuh yang ngelihatnya tuh kayaknya servant gitu loh. Tapi sebenarnya iya. sebenarnya kan lo untuk Servant tuh pelayan gitu iya, ya. pelayan. Ya, which is gue tidak mendiskriminasikan apapun pekerjaan pelayan, cuman kan certain level yang di lo sampai udah bisa kerja di pesawat, whichever airlines you are, lo tuh go through some process, training lah, terus lo bener-bener. Dan kan gue juga kayak 6 bulan sekali, gue tuh juga mesti recurrent gitu, balik tes lagi buat belajar lagi gitu, buat refresh gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang kayak sekarang kan juga kayak misalkan urusan bagasi tadi yang gue bilang gue harus angkat sendiri, itu buat gue orang-orang yang well travel tuh udah paham deh, gak yang kayak gitu-gitu. Cuman yang sering traveling ya. Yang sering traveling. Sebenarnya kalau lo nggak sering traveling, lo tahu do and don'ts-nya udah tahu deh. Terus pokoknya intinya adalah yang ya mereka tuh yang menjamin safety security lo di pesawat gitu loh. Jadi ya lo tugasnya tuh di situ. iya gitu. Jadi lo dan bisa, kalian orang yang sudah di training panjang dan itu orang yang capable di situ, di sampai situ ya. Iya sih, itu aja. Harusnya menganggapnya seperti itu. Iya sih. Kalau karena gue melihat masih banyak, ada beberapa yang masih berangkatan dan sayangnya tuh biasanya Asian yang kayak gitu. Mungkin belum tahu sesusah apa untuk menjadi pramugari. Iya mungkin ya. Ini dari pengalaman gue ya. Dari Iya. aja sih. Seru. Kita jadi bisa memberitahu jadi pramugari susah. Proses daftar dan ternyata emang di pesawat tuh serius itu ya. Iya, soalnya lo harus lo need to be kreatif di cuman satu tabung di 1 jam itu gitu loh, di jam terbang itu. Tidak 1 jam. Iya, misalkan Kalau kayak, 11 jam. Iya, 11 jam misalkan lo kayak lo sakit, lo panas, kan gue nggak punya resource yang sekarang kita bisa Gojek, bisa apa. Kalau di pesawat kan ya udah lo cuma manfaatin yang ada. Jadi gitu. Aduh. 18 jam. Thank you Tidak tahu banget apa yang Del ya. Terima Udah kasih. udah jadi tamu di podcast Pengen Jadi Apa, udah mau sharing banyak tentang profesi lo. Ya kan? Yang kita juga kenal tapi nggak terlalu tahu kan. Itu cerita-cerita doang ya. Cerita lu aneh-anehnya doang. Gak bisa habis Semoga nanti. informasinya bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Ya, Ya. amin. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Kalau ada pertanyaan, saran atau request bisa langsung kirim aja ke email kita. Terus kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke orang lain. Like, subscribe. And comment. Di-share aja ke orang Comment. lain. Oh, di-share. Ya kan kalau mau subscribe boleh, kalau like ya boleh. Saya nggak mau melakukan Like, itu jadi kayak subscribe. Di-share ya Cukup. kalau suka. And comment. oke deh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.